Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi program pengolahan citra digital yang sudah saya buat, yaitu tentang identifikasi tingkat kematangan buah tomat. Dan pertama-tama perkenalkan, nama saya Imron Rosadi dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Teknik Teknologi Informasi, program studi Teknik Informatika. Di sini cuma ada 3 tombol ya, karena biar lebih efisien gitu. Jadi untuk tombol pertama saya jelaskan, tombol pilih gambar ini nantinya untuk memilih gambar yang akan dimasukkan. Nah, ketika sudah memilih gambar, gambar tersebut nantinya akan muncul di sini, di gambar ini. Nah, setelah gambar itu masuk, itu juga akan muncul di sini nilai-nilai dari gambar yang tadi sudah kita pilih. Nah, nanti di sini ada di merah, hijau, dan biru. Dan ketika kita pencet hasil, tombol hasil ini, nanti nilai yang ada di dalam tabel ini akan masuk ke dalam tabel di sebelah sini. Jadi hasil yang merah nanti akan muncul di kolom yang merah, hijau di kolom hijau, dan biru di kolom biru. Nah, untuk menampilkannya di Excel, kita tinggal pencet export Excel yang nantinya akan kita buka sendiri di aplikasi MATLAB-nya di Excel, yang akan menampilkan nilai yang sudah kita inputkan tadi, yang sudah kita dapat dari gambar-gambar yang sudah kita input. Jadi dari gambar nanti nilainya masuk di nilai gambar, kita pencet hasil, masuk di kolom di tabel ini, di tabel hasil. Dan kalau kita ingin ekspor, tinggal kita klik ekspor dan lihat di Excel nanti. Nah, sekarang kita lanjut ke codingannya ya. Callback. Nah, di sini ada function pilih gambar. Di sini terdapat beberapa format yang bisa kita masukkan. Ada JPG untuk memasukkan filenya. Nah, di bagian sini, karena kalau kita belum memasukkan gambar, maka nilai file nilainya 0 ya. Dan ketika sudah memasukkan gambar, maka akan dikatakan sebagai data 1 atau nama file 1 ya, sama saja, tergantung kalian memberi nama. Dan bagian sini terdapat data 1 yang tadi yang sudah disimpan pada variabel gambar normal. Gambar normal. Nah, di sini ya. Nah, terus gambar tadi yang akan tampil pada tampilan X yang memiliki variabel gambar. Nah, tampilannya tuh di sini. Nah, di bagian sini. Di gambar. Nanti yang terakhir yang di sini, data yang tersimpan pada gambar normal ini akan ditampilkan. Ya, tampilkan yang di tadi tuh. Yang di sini ya. Di gambar. Nah, terus selanjutnya, nah di sini terdapat pembentukan nilai fungsi yang nantinya akan ditampung dalam setiap variabel. Warna red, warna green, warna blue, dan yang di bawah lagi menampilkan nilai yang ada dalam setiap variabel untuk ditampilkan sebagai string di nilai gambar.
Ini maksudnya nanti akan masuk ke sini, ke nilai gambar ya. Nilai dari gambar yang kita masukkan tadi akan dikonversi menjadi nilai RGB ke merah, hijau, atau biru. Nah, di sini. Warna red, warna green, warna blue. Nah, sekarang kita lanjut untuk memasukkan hasil yang di sini, di nilai RGB, nilai gambar tadi, ke tabel sini. Yang dengan cara kita callback dulu di tombol hasil. Nah, di sini kita buat dulu global data sementara, yaitu variabel global yang bernama data sementara. Ini untuk namanya bisa bebas ya. Saya beri nama data sementara. Nah, ini untuk warna-warnanya. Nah, sedangkan kita membuat penampungan data sementara ke variabel data sementara .mydata. Ya, di sini seperti ini codingannya untuk menampung data sementara tadi, dan untuk menampilkan data yang tadi dalam bentuk string seperti ini codingannya. Nah, jadi nanti akan muncul di sini. Nah, ketika kita pencet hasil, nilai yang di sini akan muncul di tabel ini. Menyimpan atau memasukkan data yang sudah terekam di sini, yang kita dapat dari nilai gambar, ke Excel atau ekspor ke Excel ya. Jadi kita callback dulu. Nah, di sini kalau cuma ekspor Excel codingannya sedikit ya. Jadi kalau ini penyimpanan data yang ada pada tabel ke variabel res. Jadi data yang tadi kita simpan ke variabel res. Nah, selanjutnya ekspor tabel ke Excel dengan nama hasil. Ya. Nantinya data yang tadi tuh diekspor dan menjadi hasil.xlsx di Excel-nya ya. Jadi sekarang kita langsung run aja. Kita coba secara langsung. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita pilih gambar. Nah, ini data 1 atau tomat 1 kita buka. Kita tunggu dulu ya. Nah, ketika sudah muncul, ini kan langsung otomatis ada nilai nilai RGB-nya kan di nilai gambar. Ada merah, hijau segini, biru segini. Nah, kita coba rekam hasil ini ke tabel ini dengan klik hasil. Nah, sudah ya. Ini langsung ada di sini. Terus kita masukkan gambar yang kedua. Yang ini, tomat yang kedua. Kita buka. Tunggu dulu. Nah, ini udah ya. Coba kita lihat data yang merah dengan yang data yang pertama. Beda kan? Jadi ini otomatis menyesuaikan dengan gambar yang kita pilih. Tidak mengikuti gambar yang awal. Ini kan beda ya. 174 sama 172. Jadi kita klik hasil lagi. Nah, ini masuk di kolom 2. Kita tambah gambar yang terakhir, yaitu tomat yang 3. Kita buka. Nah, ini sudah beda lagi ya. Jadi langsung kita klik hasil. Nah, ini kita udah punya 3 data. Yang tadi yang dari tomat. Untuk kolom 1 dari tomat 1, kolom 2 dari tomat 2, kolom 3 dari tomat 3. Yang ini ya. Jadi kita coba ekspor ke Excel. Kita tinggal klik aja. Klik ekspor.
Nah, ini sudah muncul ya di sini ya. Jadi kita coba open yang di Excel-nya. Nah, ini ya. Untuk yang di kolom pertama, yang ini, yang kolom pertama ini dari tomat 1, yang tomat yang berwarna merah dengan yang dan kolom 2 yaitu tomat yang berwarna agak kekuning-kuningan dan kolom ketiga itu tomat yang masih hijau. Bisa kita lihat sendiri ya. Ini untuk yang pertama ini yang kolom merah, ini kolom biru, kolom hijau. Untuk yang pertama itu kan sangat merah ya tomatnya. Jadi dari tomat yang tadi kita bisa lihat udah merahnya udah paling tinggi ya dari yang ketiganya ini. Jadi kita menandakan dia sebagai tomat yang matang. Yang kedua ini lebih sedikit. Soalnya tadi kan agak kekuning-kuningan ya. Jadi dia merahnya ngurang tapi hijaunya itu nambah, yang ini lebih besar nilainya. Untuk yang ketiga, karena dia sangat hijau sekali ya, jadi warna merahnya itu paling kecil, sedangkan warna hijaunya itu paling tinggi, dan birunya juga paling tinggi. Nah, untuk tomat yang pertama, yang ini, itu tomat yang matang. Yang kedua, tomat yang setengah matang. Yang ketiga, tomat yang masih mentah, karena sangat hijau. Dilihat dari hasilnya ini ya. Nah, mungkin untuk penjelasannya seperti itu aja ya. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan salah kata atau hal-hal yang tidak dienakan. Saya sendiri mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.